Selamat pagi Bu Ainal Martia. Pagi, Pak. Eh, saya mau tanya soal restoratif justice nih Bu, yang sudah marak digaungkan, bahkan di sebagian proses berperkara itu sudah diterapkan gitu ya oleh lembaga-lembaga tertentu. Nah, yang saya mau tanya, kalau Mahkamah Agung atau dalam hal ini pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, itu sudah menerapkan atau sudah ambil peran apa dalam pelaksanaan restoratif justice di Indonesia? Silakan Bu. Baik Pak, izin menjawab, Prof. Bahwa kalau sebenarnya kalau Mahkamah Agung jauh sebelum sekarang ini marak ya Pak ya, kita di Mahkamah Agung sudah melaksanakan restoratif justice. Saya ingat sekali pada tahun 2009, 2010 kami di Banda Aceh sudah melaksanakan restoratif justice jauh sebelum ada undang-undang SPPA. Kita sudah lakukan tersebut. Kemudian sehingga pada saat itu Aceh juga ikut dipanggil ke DPR, diundang ke DPR untuk menyampaikan sejauh mana tuh restoratif justice diversi sudah dilaksanakan di Aceh dalam rangka penyusunan SPPA. Kemudian dengan berkembangnya waktu untuk Mahkamah Agung pada tahun 2020, Dirjen Badilum sudah menerbitkan SK Dirjen nomor 1961 tentang penerapan restoratif justice. Kemudian pada saat itu saya masih menjadi Ketua Pengadilan di Banda Aceh. Saya juga ada memegang beberapa perkara yang berhasil kita selesaikan dengan cara restoratif justice. Demikian Pak. Artinya bagi hakim itu sudah dari jauh hari sudah dilaksanakan ya Pak ya. Oke, yang tahun 2009 dan 2010 yang tadi Ibu ceritakan, iya, diterapkan di Aceh, itu dasar hukumnya apa? Payung hukumnya pada saat itu kan hanya ada SKB dulu ya Pak ya. SKB antara? Kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Mengenai apa Bu? Itu mengenai penyelesaian perkara anak. Penyelesaian perkara anak. Iya. Kalau ya. Manifestasinya secara konkret dalam penyelesaian perkara yang kemudian diputus oleh hakim, apa itu? Dengan mengembalikan terdakwa kepada orang tua gitu ya Pak ya. Kemudian menyerahkan kepada dinas sosial untuk dilakukan pembinaan. Ya. Oke, dan itu khusus berlaku di Aceh atau berlaku secara nasional? Pada saat itu sebenarnya sudah berlaku nasional Pak. Cuma pada saat itu Aceh itu kebetulan proyeknya UNICEF ya Pak ya, sehingga kami diberi kesempatan untuk menghadiri acara penyusunan rancangan undang-undang SPPA. Pada saat itu juga dari pengadilan Stabak juga diundang. Jadi artinya bukan hanya di Aceh, pada saat itu pengadilan lain juga sudah. Pak. Oh, jadi kepentingannya untuk piloting saja gitu? Ya untuk ya demikian. Oke. Nah, tadi Ibu bilang bahwa yang terbaru itu adalah ada SK Dirjen Badilum nomor 1691 tahun 2020. 1961. Ya, tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif. Ya. Ini sudah diterapkan di lapangan? Sudah. Ibu pernah menerapkan berbagai ketentuan yang ada di SK Dirjen tersebut? Pernah. Bisa kasih contoh konkret Bu, perkara-perkara apa saja? Perkara sederhana, perkaranya itu perkara 351. Pada saat itu musim COVID ya Pak ya.
Jadi pada saat itu ada kewajiban untuk memeriksa terkena COVID atau tidak. Kemudian pelaku itu sama korban sama-sama dalam antrian. Kemudian yang terdakwa tiba-tiba merebut lainnya si korban, sehingga akhirnya korban marah, lalu terjadi adu fisik. Akibatnya si korban terluka, kacamatanya pecah, lalu itu dilaporkan ke penyidik. Kemudian sampai di pengadilan kita lakukan upaya mediasi penal berarti. Penal, ya Pak. Kemudian saling memaafkan. Akhirnya ya terdakwa yang tadinya itu ditahan, kita paskan dengan lamanya ditahan. Mereka sudah saling memaafkan. Kemudian juga ada kasus. Maaf, di perkara yang pertama Ibu ceritakan, produk apa yang kemudian dikeluarkan oleh pengadilan? Tetap putusan, Pak. Putusan. Tetapi isinya? Beliau terdakwa tetap dinyatakan bersalah. Oke. Karena pada saat itu dia ditahan, akhirnya putusannya kita paskan dengan tahanan. Oh, lepas dari segala tuntutan hukum. Tetap dia ditahan selama dia dipidana dengan masa pidana ya, sebagaimana masa tahanan ya, yang bersangkutan. Oke. Ya. Itu dasarnya SK Dirjen itu, Bu, ya? SK Dirjen. Ini soal teknis yudisial loh, Bu. Soal bagaimana kemudian pengadilan memeriksa dan memutus perkara. Apa mungkin SK Dirjen merambah sampai ke aspek itu? Tetapi kan Pak, hakim tadi kan boleh menggali keadilan dalam masyarakat, ya Pak ya. Yeah. Pada saat itu kan ternyata mereka sudah saling memaafkan. Kemudian harmoni, artinya sudah terjadi pemulihan keadaan seperti sebelumnya, ya Pak ya. Nah, Oke, maaf. Itu memang kemudian apa yang Ibu putuskan gitu ya, dan sesuai dengan berbagai pertimbangan gitu. Tapi saya mau tanya, ketika kemudian SK Dirjen dijadikan dasar hukum dalam memutus, di mana SK tersebut memberi pedoman bagaimana hakim seharusnya menyelesaikan suatu perkara, apa tidak merambah terlalu jauh gitu? Ini kan dalam rangka untuk tujuan penegakan hukum kan bukan hanya hukum semata, ya Pak, keadilan yang penting kan di situ. Oke, SK Dirjennya masih berlaku, Bu? Setelah itu kan SK Dirjen ditangguhkan, ya Pak ya. Ditangguhkan karena menunggu perma yang sedang disusun. Oke, jadi pada masa sebelum penangguhan itu kita sempat melakukannya gitu, Pak. Oke, pada masa sebelum penangguhan sempat diterapkan gitu. Ibu setuju dengan alasan penangguhan itu? Ya, untuk kepastian hukum, ya Pak ya. Untuk seperti pertanyaan Bapak tadi, apa mungkin SK Dirjen itu mengenyampingkan gitu ya Pak ya, undang-undang, sehingga untuk kepastian hukum itu tertib hukum, sistem hukum, maka kami setuju. Nah, sekarang implementasinya gimana? Permanya masih dalam proses penggodokan berarti? Ya. Kemudian SK Dirjen ditangguhkan? Ditangguhkan. Lalu implementasi restoratif justice di lingkungan lembaga-lembaga peradilan itu seperti apa, Bu? Masih tetap dilakukan, tapi kan kita tidak memuat SK Dirjen itu ya Pak ya. Tidak memuat SK Dirjen sebagai dasar hukum dalam putusan begitu. Tetapi dalam pemeriksaan tetap kita, terutama perkara-perkara yang seperti itu ya Pak, yang menyangkut dua pihak gitu ya, yang ada kerugian material gitu, sama-sama sudah memaafkan gitu ya. Itu yang kita lakukan. Oke, jadi esensinya saja yang diambil begitu. Ya. Ibu terlibat dalam penyusunan perma? Tidak Pak, saya di Aceh Pak. Oh, di Aceh, oke. Iya Pak, jauh. Oke.
Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Terima kasih Bu Ainal.